Hai future leaders, mana suaranya? Wah, thank you ya, masih tetap bersemangat. Ini adalah sesi kedua terakhir. Tapi habis ini masih ada sesi yang juga tidak kalah menarik tentang bagaimana potensi dari ekonomi syariah Indonesia. Nah sekarang saya akan ngobrol one on one karena terlalu banyak informasi yang akan digali. Jadi one on one dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Mas Pahala Mansyuri yang persis baru aja mendarat. Jadi ini timingnya tepat. Ini mau cerita behind the scene-nya ya. Kemarin pagi saya WhatsApp. Besok ada waktu enggak? Kalau luang hadir yuk di acara Indonesia Millennial Agency Summit. Terus ternyata Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir yang sebetulnya sampai jam 11 tadi pun masih menganggap bisa hadir di sini, tapi ternyata harus bertemu dengan Presiden dan langsung ke airport untuk ke Inggris. Kok ia menugasi Mas Pahala? Jadi ini memang sudah rezekinya untuk datang ke sini. Mari kita sambut ke atas panggung Mas Pahala Mansyuri, Wakil Menteri BUMN, bidang 1. Silakan. Saya ngambil contekan dulu nih. Soalnya Wakil Menteri BUMN ada 2, yang bidang 1 itu adalah membawahi 48 perusahaan BUMN, beberapa diantaranya bergerak di bidang farmasi, tambang dan energi, termasuk PT Pertamina Persero dan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Teman-teman kalau ada keluhan, curcol dan segala macam terhadap perusahaan-perusahaan ini kesempatan nanti yang baik ya, untuk langsung curcol sama bosnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan ngobrol tentang the role of BUMN, peran dari BUMN selama pandemic and beyond. Ya. Siap. Saya nih supir pengganti istilahnya. Tapi emang tadi seperti dibilang Mbak Uni, rezeki. Karena kemarin cerita bahwa datang dong, jadi alhamdulillah rezekinya. Ya, rezekinya Mbak, ya. Ya. Tapi sebelum menanya, supaya buat teman-teman future leaders, Mas Pahala ini mandirian, ya, lama di Bank Mandiri sampai direktur. Banyak mandirian ternyata yang muncul di MGS kali banyak ini. Banyak ya. Leader. Tadi ada Mbak Alexandra ya. Oh, terus kemudian sempat jadi direktur utama Garuda Indonesia, direktur utama Bank Tabungan Negara, kemudian sempat menjadi direktur di Pertamina. Jadi benar-benar zigzag ya, karirnya agak zigzag ya. Saya 15 tahun di Bank Mandiri, alhamdulillah jadi direksi di Mandiri 7 tahun. Dan termuda kalau saya nggak salah waktu itu ya? Iya, waktu itu. Waktu itu termilenial ya? Waktu itu paling milenial ya kan. Kemudian di Garuda 18 bulan. Di Pertamina 14 bulan, di BTN 13 bulan, jadi 18 bulan, 14 bulan, 13 bulan. Makin pendek jadi waktu ya? jadi wamen, waduh mudah-mudahan saya jadi wamen jangan 12 bulan. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah 18 bulan lebih. Oke, jadi ternyata naik ya bulannya? Bulannya naik. Bulannya, oke. Nah sekarang in a brief sebetulnya peran dari BUMN selama pandemik itu highlightnya tuh apa? Banyak ya, tapi yang paling penting teman-teman semua mungkin kita pandemi kan mulai di awal tahun 2020. Ya, Maret. Pada waktu terjadi, pada waktu itu memang ya banyak hal yang dilakukan oleh BUMN untuk merespons dari masa pandemi tersebut. Yang paling pertama tentunya adalah pada waktu itu belum ada yang tahu bagaimana sih nanganin COVID. Ya kan ya kita yang pertama kali kita lakukan pada waktu itu
adalah membuat rumah sakit khusus COVID. Mengkonversi pada waktu itu kalau Mbak ingat adalah Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit COVID yang pertama. Kemudian setelah itu kita juga membuat dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, pada waktu itu dalam waktu 4 bulan, membuat rumah sakit moduler yang pertama. Di lokasinya di dekat Permata Hijau situ, di Simpruk. Yang tadinya merupakan kampus daripada Universitas Pertamina, pada waktu itu juga menjadi rumah sakit moduler untuk bisa menangani COVID. Dengan jumlah bed pada waktu itu kurang lebih sekitar 300. Kemudian juga mulai pelan-pelan kita juga membuat yang namanya penanganan COVID selain daripada itu di rumah sakit miliknya IHC. Termasuk juga mengkonversi pada waktu itu asrama dari haji dikonversikan juga menjadi rumah sakit buat COVID juga. Yang paling seru adalah bagaimana kita bisa mendatangkan vaksin dan juga obat-obatan. Ada kurang lebih sekitar 2 juta paket obat-obatan. Kemudian juga tentunya hasil daripada yang kita peroleh saat ini memang kan yang paling penting adalah ya istilahnya pada waktu itu adalah game changernya COVID ini memang harus vaksin. Dan memang terbukti pada saat ini. Pada waktu itu mendatangkan vaksin susah banget. Hampir nggak ada negara yang memang saya pun juga ikut terlibat dalam hal proses negosiasinya. Pada waktu itu dengan Amerika misalnya Pfizer, kemudian juga Moderna. Dan pada saat ini kita akhirnya bisa mendatangkan vaksin Sinovac. Dan alhamdulillah besok akan ada preskon dari BPOM. Dan kita juga preskon apa nih? Preskon apa, Du? Mungkin masih rahasia gitu. Loh, tapi kan udah tapi bocorannya adalah setelah beberapa lama kita kan memang saat ini baru 30% masyarakat Indonesia yang mendapatkan suntikan vaksin booster. Jadi saat ini sebetulnya yang menjadi kunci utama kita juga bagaimana kita melakukan booster buat masih ada 70% masyarakat Indonesia yang belum di booster. Tepatnya mungkin 71%. Nah ini yang kita harapkan melalui vaksin BUMN, Indovac namanya. Kita berharap bisa menjadi vaksin COVID-19 yang betul-betul dari awal sampai dengan sekarang itu kita kembangkan. Dan dari sisi obat-obatan istilahnya itu active ingredientnya itu kita produksi sendiri. Kemudian juga nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan vaksinasi kepada masyarakat dalam bentuk booster untuk vaksin COVID-19. Itu moga-moga kita bisa lakukan dengan vaksin Indovac ini. Wah luar biasa, ini kita dapat scoop nih ya, dapat bocoran langsung bahwa besok akan ada press conference dengan BPOM. Jadi untuk izin penggunaannya istilahnya ya. tuh EUA. Emergency Use Authorization. Ya. Gitu kan. Emang kan pandemi ini kan kayaknya kan udah mau lewat ya. Kalau nggak bisa kita bikin nggak acara bisa seperti bikin ini. acara kayak gini gitu kan. Jadi emang betul-betul vaksin tuh kuncinya lah. Ya kan? Dan alhamdulillah sekarang hampir udah kalau kita lihat alhamdulillah saat ini lebih dari 98% dari masyarakat Indonesia itu sudah memiliki antibody. Jadi udah lebih dari 92% masyarakat Indonesia yang memang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 itu untuk suntikan pertama saat ini. Jadi alhamdulillah lah kita udah bisa bikin acara dan balik. Bisa nonton konser. Bisa nonton konser. Ya kan? Nah jadi itu adalah peran BUMN untuk penanganan krisis kesehatan. Tapi pandemik ini juga krisis kesehatan yang kemudian lead to economic crisis. Nah jadi, apa yang dilakukan dari BUMN? Saya rasa satu hal yang memang kita lakukan itu adalah yang mungkin nggak dirasakan masyarakat. Tapi tentunya adalah sangat-sangat penting itu melakukan restrukturisasi dari kredit. Khususnya adalah kredit mikro Mbak. Ya kan? Lebih dari ribuan triliun rupiah dari kredit itu udah dilakukan restrukturisasi. Dan memang pada waktu itu ada aturan yang diberikan dan diterbitkan oleh OJK
memungkinkan untuk masyarakat memang melakukan restrukturisasi kreditnya karena memang alasan COVID-19. Oke. Ya, dan ini aturan ini kan udah berlaku ya berarti sekarang udah kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, dan mungkin tahun 2022 ini adalah terakhir kalinya. Nah, memang dengan banyaknya masyarakat yang selama ini mendapatkan penyaluran kredit mikro yang ada, plus juga adalah melalui penyaluran bantuan masyarakat. Ya. Terutama adalah melalui PT POS dan juga melalui sumber-sumber yang lain. Jadi bantuan masyarakat, restrukturisasi kredit, kalau kita bisa lihat saat ini, meskipun kondisi ekonomi kan sempat mengalami kondisi negatif yang luar biasa ya. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita lihat, hampir nggak ada yang bisa dibilang masyarakat itu yang demo, kemudian juga keributan di masyarakat. Jadi betul-betul kalau kita lihat yang namanya BLT atau bansos, kemudian juga dana desa, cukup besar dana desa juga yang disalurkan. Kalau dana desa mungkin nggak melalui perbankan ya. Tetapi juga yang dilakukan oleh perbankan pada waktu itu selain daripada melakukan restrukturisasi, meskipun saya nggak menangani perbankan ya. Tapi kalau kita lihat memang dengan restrukturisasi penyaluran bansos, ini memang betul-betul membantu melegakan kondisi masyarakat yang ekspektasinya itu mungkin akan bisa mengalami penurunan yang luar biasa, ternyata ketahanan daripada masyarakat kita kan luar biasa sekali. Ya. Aku kok tadi langsung nanya ya, terus ngelihat kayaknya udah ada dipersiapkan materi ya, nggak apa-apa. Gak usah, kayaknya enakan ngobrol aja. Ngobrol aja ya? Iya. Oke, nah apakah ada perubahan mendasar transformasi yang luar biasa yang dipicu oleh pandemi di BUMN? Ya, saya rasa yang paling utama tentunya adalah cara kerja lah. Ya kan, saya rasa yang paling utama cara kerja, terutama di BUMN sendiri. Termasuk juga penyediaan daripada jasa secara online. Yang sebelumnya nggak terbayangkan sama kita bahwa itu memang dimungkinkan. Jadi saya ingat sekali pada waktu pandemi itu masih terjadi, itu yang namanya mau melakukan akad kredit pun kan nggak bisa. Padahal kan sebetulnya salah satu yang harus dilakukan pada saat pandemi itu terjadi, ya kegiatan ekonomi harus masih terjadi. Ya kan, jadi pemberian kredit harus terjadi. Salah satu syaratnya untuk mau melakukan pemberian kredit, akad kredit harus ketemu. Ya kan? Nah, saya pada waktu itu nggak kebayang bahwa namanya pemberian akad kredit itu nggak perlu lagi sampai dengan sekarang itu ketemu seperti ini. Bisa udah mulai dilakukan juga secara online. Dan juga cara kerja kita secara keseluruhan itu berubah sama sekali. Kalau dulu misalnya saya ingat juga di BTN, ya namanya expo perumahan itu harus dilakukan juga secara ya kayak pameran begini kan. Yang seperti sekarang udah mulai balik lagi. Tapi zamannya dulu nggak bisa dilakukan. Jadi kita juga bikin yang namanya expo perumahan. Ini pengalaman saya waktu di Bank BTN tentunya. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya yang seperti itu juga, bahwa cara kerja kita itu sama sekali berubah. Termasuk juga rapat-rapat udah nggak mungkin lagi pada waktu itu kan dilakukan secara fisik. Nah, kita juga memulai pada waktu itu bagaimana menyediakan platform teknologi untuk bisa melakukan ini semua. Termasuk juga yang saat itu menjadi sangat penting adalah Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi itu pada awalnya memang dikembangkan oleh Telkom. Meskipun data-data dan semuanya itu memang miliknya daripada Kementerian Kesehatan. Jadi pada saat pandemi itu yang juga terjadi adalah kita ternyata bisa kok kerja tanpa harus ketemu. Ya kan, kalau selama ini kan kayaknya, dan kita ternyata bisa kok membuat aplikasi yang memang pada waktu itu harus dilakukan dalam jangka waktu singkat.
Dan memang betul-betul kalau saya lihat ya, yang namanya peduli lindungi itu Sekarang sesuatu, the best kayaknya. Hah? Sekarang di dunia nggak ada yang Nggak ada. selengkap dan sebagus Bahkan itu. sampai diprotes sama orang. Ini melanggar hak asasi manusia gitu kan. Ya kan Indonesia melanggar hak asasi manusia katanya karena kemana-mana kita mau pergi harus ngetek apa segala macam sehingga melanggar privasi orang. Enggak juga lah saya pikir yang namanya di masa kayak kondisi pandemi kan ya semuanya ya dimungkinkan aja untuk bisa mengendali situasi. Tapi balik lagi bahwa datanya yang dihasilkan oleh peduli lindungi itu gila sekali sih kalau kita lihat. Ya, dan ya kan the richness of the data. Itu akan akan dikembangkan terus sehingga menjadi ini yang juga seharusnya kita ke depannya gimana caranya leverage data yang udah ada pada saat ini. Karena kan data is king. The new oil is data, the new gold is data. The new currency. The new currency, the new gold is data, ya kan? Dan gak ada kita memiliki yang namanya data mengenai orang yang terdaftar sampai nomor teleponnya memang harus itu yang benar-benar akurat. Karena kan orang kan gak bisa check in kemana-mana kan? Gak bisa masuk kemana-mana kan kalau gak pakai menggunakan itu. Jadi ini bagaimana ke depannya data yang kita miliki ini, satu data itu adalah salah satu yang memang saat ini itu paling susah-susah benar. Termasuk pada saat waktu kita mau melakukan penyaluran bansos, itu kebantuin dari Kementerian Sosial kan pada waktu itu, perbankan mau melakukan penyaluran bansos, itu sampai dari ya Bu Menteri Sosial kan juga pada waktu itu kan sempat komplain juga, ini gimana sih data. Kok susah banget sih. Memang data tuh di Indonesia tuh yang paling susah untuk bisa melakukan. Nah kita kebetulan udah punya satu data yang lengkap yang seperti ini udah sampai data. Nah gimana nih caranya nih ke depannya nih. Supaya jangan sampai data ini tuh hilang lagi. Mengupdate terus nih. Nah ini yang saya sih berharap betul-betul. Makanya pada waktu itu kan orang juga protes kan, tuh peduli lindungi kok mau dijadikan kayak semacam apa ya namanya aplikasi untuk bisa pembayaran apa segala macam. Kalau menurut saya sih ini memang sesuatu hal yang harus kita lakukan nih bagaimana supaya data yang udah ada ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan ya tentunya yang terkait mengenai pelayanan masyarakat yang lebih naik kelas lagi ke depannya kalau menurut saya. Nah memang BUMN itu kalau lagi krisis itu selalu memang BUMN ada bencana besar apa segala macam yang turun lebih dulu adalah BUMN ya. Kita melihat dari tsunami apa segala macam. Tapi juga di masa lalu juga ada selentingan-selentingan negatif soal BUMN tuh menjadi kayak semacam sapi perah ya, kalau dalam negatif way ya. Tapi positif way-nya itu ya memang yang bisa diandalkan, dimobilisasi adalah BUMN. Gimana itu Mas? Saya ngelihatnya, dia memang gitulah kalau lagi dibutuhkan kita dipuji-puji. Kalau lagi nggak butuh ya dibilang dasar plat merah. Gitu kan kamu sapi perah gitu kan plat merah sapi perah agak deket-deket tuh kan, gitu kan. Tapi kalau menurut kita ya memang sesuai dengan balik lagi kan ya BUMN tuh perannya tuh sebetulnya emang seada-adanya tuh 3. Satu memang harus menghasilkan laba, ini sesuai undang-undang BUMN nih ya 19 tahun 2003. Satu dia memang harus menghasilkan laba. Kedua memang memiliki fungsi peran sebagai agent of development. Yang memang memainkan peran kalau memang ya bisa diambil perannya oleh institusi lain. Atau dia nggak bisa diambil perannya oleh swasta. Dan harus dilakukan oleh BUMN. Ya mau nggak mau kita harus lakukan. Tetapi kalau konsep sapi perah sebetulnya sekarang udah nggak tepat lagi. Karena sebetulnya di dalam undang-undang BUMN sendiri pun dibilangin bahwa yang namanya penugasan itu boleh dilakukan tapi jangan sampai rugi. Jadi konsep sapi perah ya nggak tahu saya kalau misalnya konsep sapi perah itu adalah lalu biarin rugi aja sebetulnya udah nggak boleh lagi. Yang ketiga kalau menurut saya konsep sapi perah ini memang salah satu sebabnya adalah karena hampir semua orang merasa bahwa memiliki BUMN, benar nggak?
Dan selalu Gitu kan? datang ke BUMN. Iya kan, artinya ada baiknya, ada nggak baiknya juga merasa memiliki BUMN ini. Gitu kan, karena ujung-ujungnya banyak orang juga yang, waduh udah deh kalau misalnya perlu apa-apa kita ke BUMN ini. Nah itu yang saya rasa ya ginilah, mungkin bagaimana ke depannya BUMN ini juga bisa dilihat sebagai institusi yang makin lama makin profesional Mbak. Nggak apa-apa dia kasih penugasan, tetapi dia memang harus lebih profesional. Bisa lebih apa ya, creating value-nya tuh benar-benar kelihatan lah. Oke. Jangan dianggap sebagai tempat orang numpang hidup. Gitu kan. Nah ini yang memang ke depannya kita harus ubah. Dan ini yang memang betul-betul Pak Menteri Erik menyatakan bahwa ya ke depannya BUMN harus profesional. Profesional bukan cuma artinya ya orang-orangnya profesional, ya orang-orangnya pasti harus profesional. Ya. Yang pasti sekarang banyak orang-orang muda yang udah mulai mau bergabung ke BUMN. Saya masih ingat ya, waktu saya mulai di Bank Mandiri pada waktu yang lalu, mau ngerekrut orang masuk ke Bank Mandiri itu susah. Oh. Karena takut seolah-olah. Kita kan melihatnya kan kayaknya sekarang, wah udah bertransform, Mandiri udah kayak apa gitu kan maksudnya. Atau misalnya BNI juga mungkin sekarang seperti itu. Tapi kalau dilihat lagi tahun 2005, saya termasuk kategori orang yang nekat juga. Mau bergabung di tahun 2003. Dan kita ingat pada waktu itu kan kondisi Bank Mandiri, saya juga barusan ini baru balik dari sharing sama BUMN muda Mbak Uni. Orang kalau lihat sekarang Bank Mandiri misalnya, ya kesannya ceritanya yang bagus-bagus aja. Tapi zaman dulunya juga nggak bagus-bagus amat juga. Bayangin di tahun 2005, 3 direksinya Bank Mandiri dinyatakan sebagai tersangka, masuk penjara pula pada waktu itu. Jadi ya memang harus melalui proses yang kayak gini, bertransformasi, bagaimana bisa melakukan perubahan. Baru setelah itu orang kan mau, oh bagus juga nih, baru mau bergabung juga nih. Jadi ya menjadi organisasi yang profesional artinya ya bisa dianggap bersih gitu kan. Jadi orang nggak takut lagi, sehingga orang mau bergabung juga ke situ. Sekarang kalau mau rekrut orang dari bank-bank swasta lainnya, mungkin akan relatif lebih gampang dibandingin berapa tahun yang lalu. Gitu. Tapi yang lain yang juga kita juga mau lakukan bukan cuma itu deh. Bagaimana memang BUMN ini bisa dilihat sebagai organisasi yang lebih diversify juga. Yang lebih memiliki keberagaman juga. Ya kan? Dari sisi etnisitasnya, dari sisi bagaimana peran daripada perempuan, bagaimana ya kita maunya sekarang ya peran perempuan bisa lebih dari 20% bahkan 25% di level BOD dan BOD -1. Sekarang berapa? Sekarang mungkin belum. Kenapa? Kalau saya bilang ya memang ya di beberapa sektor mungkin bisa dilakukan. Tapi bayangin kalau BUMN ini kan banyak macam-macamnya juga ya. Kalau misalnya di perbankan saya yakin itu nggak akan susah Mbak. Tapi bayangin kalau misalnya itu mesti dilakukan di sektor perkebunan misalnya. Gitu kan. Susah juga memang mau mencari talent-talent. Ya jadi kalau menurut saya mungkin di beberapa sektor bisa. Tetapi di beberapa sektor lain mungkin kita jadi ditinggiin, dinaikin di beberapa sektor tertentu ya seperti misalnya telekomunikasi, perbankan, mungkin di beberapa sektor, di farmasi mungkin bisa, di sektor kesehatan mungkin bisa gitu kan. Tetapi di beberapa sektor-sektor lain ya pertambangan misalnya kita sekarang ini udah punya satu direktur Bu Devi misalnya gitu kan sebagai direktur keuangan di Mind ID gitu. Jadi ya kita punya aspiration, kita berusaha seperti itu, tapi ya cara pencapaiannya mungkin nggak bisa semuanya sama rata sama rasa harus 25% mungkin agak susah tuh untuk itu. Di perkebunan misalnya ya di beberapa di direksi di PTPN 12 misalnya kita udah punya perempuan di sana gitu kan. Tapi di tempat-tempat lain mungkin masih agak susah tuh untuk itu. Baik, satu pertanyaan, sesudah itu silakan bersiap teman-teman future leaders untuk bertanya. Jadi sesi sebelum ini persis adalah ESG, the future of corporate resiliency.
Jadi pembicaranya Mas Rahmat Pribadi, Dirut Pupuk Kaltim, dari Direktur Main ID tadi, lalu dari swastanya CEO dari Vale Perempuan, Mbak Febriani Edi. Nah, seberapa penting, saya tadi sih mereka semuanya udah bilang penting banget, keren banget lah semuanya ya. Jadi tadi pas lihat di depan gitu, tadi teman saya Mbak Yuli Ismartono, mantan wartawan senior, mantan Pemret Tempo English bilang kalau kayak gini BUMN anak muda pasti tertarik untuk masuk karena anak muda itu kan concern terhadap ESG ya, sustainability betul, segala macam. Nah, roadmap-nya ESG untuk BUMN ini apa? Terutama untuk yang di bawahnya Wamen 1. Iya, kalau di tempatnya kita ini kan memang hampir semuanya merupakan penghasil emisi yang terbesar. Kalau kita tahu konsep emisi itu kan sebetulnya ada yang namanya scope 1, scope 2, scope 3. Gitu kan. Nah, memang kalau di tempat kita apakah itu sektor listrik, oil and gas, pertambangan, pupuk, itu hampir semuanya saat ini memang adalah penghasil emisi yang besar-besar. Nah memang kita punya yang namanya konsep NDC di tahun 2030 dan 2060 nantinya. Nah kita berharap bahwa yang pertama harus dilakukan saat ini adalah bagaimana masing-masing BUMN ini memiliki inisiatif untuk bisa mencapai penurunan emisi sesuai dengan NDC-nya masing-masing, di sektornya masing-masing. Gitu kan. Misalnya contohnya dari yang paling gampang melakukan efisiensi. Penggunaan energi harus berubah juga. Contohnya misalnya kita berharap di tempatnya pertambangan dari yang sebelumnya menggunakan mobil yang berbasiskan ICE menjadi mobil yang berbasiskan listrik misalnya. Dari yang sebelumnya bakar solar harus berubah juga menjadi bakar gas misalnya. Dari solar menjadi gas saja udah penurunan emisinya bisa turun sebesar kurang lebih sekitar 40% di situ. Jadi bagaimana kita memang berpikir per masing-masing BUMN-nya harus ngelakuin ini semua. Yang kedua per masing-masing BUMN-nya juga mereka juga harus memikirkan bahwa jangan cuma lihat emisi ini sebagai threat aja, challenge aja. Harus juga dilihat bahwa ini menjadi kesempatan untuk membangun bisnis baru buat kita. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya di Pertamina, mereka sebetulnya selama ini udah punya perusahaan geothermal. Jadi mereka harus bangun bisnis baru. Ya memang bisa mendapatkan manfaat dari itu semua. Antam misalnya, dia kalau melihat seperti kondisi saat ini, dia harus melihat bahwa kalau yang namanya motor listrik itu berkembang, kalau yang namanya mobil listrik itu berkembang, pasti membutuhkan juga ada demand yang lebih tinggi lagi juga terhadap demand baterai. Makanya kita di Kementerian BUMN ngelihat ini, ini sebagai kesempatan. Bagaimana kita Indonesia bisa menjadi produsen baterai yang moga-moga bisa menjadi produsen baterainya dunia. Saat ini sentranya mudah-mudahan bisa di Indonesia. Dan kesempatan buat Indonesia itu ada banget untuk bisa melakukan itu. Karena apa? Kita negara penghasil nikel yang paling besar saat ini. Yang ketiga yang harus dilakukan juga sebetulnya, ya kita harus melihat kesempatan step out. Ini selama ini nggak dilakukan. Bagaimana kita masing-masing mungkin ya secara bersama-sama kita membentuk yang namanya Indonesia Battery Corporation. Bahwa ya masing-masing ini bukan hanya berhenti di nikel, tetapi benar-benar sampai produksi baterainya ya kita produksi di Indonesia. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah yang lain kita pun di BUMN punya ada 5 inisiatif Mbak. Untuk bisa melakukan pengembangan dari dekarbonisasi ini. Yang pertama adalah kita lihat sebetulnya masing-masing BUMN kita sebetulnya punya potensi yang Indonesia ini kan yang paling kaya apa? Yang paling kaya adalah biomasa sama biofuel. Sebetulnya bagaimana kita bisa melakukan menurunkan emisi, enggak semata-mata sebetulnya kita itu mobil listrik enggak juga. Tapi sebetulnya ya negara lain seperti misalnya Brazil misalnya, mereka saat ini bisa menurunkan emisi bahkan mencapai emisinya itu sesuai dengan NDC-nya. Bukan dari mereka memproduksi listrik,
Mereka mengganti dari BBM-nya yang digunakan oleh mereka itu menjadi etanol, dioplos. Kita juga melakukan hal sama dengan melakukan B30, B40. Ya. Tapi masih banyak sebetulnya opportunity yang mesti kita lakukan. Kalau misalnya nanti kita melakukan pengembangan biomasa gitu misalnya. Jadi kita melakukan kerjasama antara perhutani dengan PLN. Untuk mengembangkan yang namanya biomasa ini seperti apa sih. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga melakukan pengembangan EV ecosystem. EV ecosystem. Indonesia saat ini setiap pengguna motor itu sebetulnya setiap tahun kalau mereka itu tadinya pakai mobil berbasiskan bensin menjadi mobil ataupun menjadi motor motor dan berbasiskan bensin menjadi motor listrik, setiap tahunnya bisa mendapatkan saving itu kurang lebih sekitar 1,5 juta per tahun. Dan yang namanya motor listrik saat ini harganya tuh udah deket sekali. Kurang lebih sekitar 18 juta udah ada. Nah kita tugasnya di BUMN ke depannya ini bagaimana kita membangun EV ecosystem. Charging station, memproduksi lebih. Karena sebenarnya ini memang harus udah dilakukan. Konsumernya mendapatkan manfaat dari sisi penurunan daripada kalau dia geser dari mobil atau motor listrik menjadi dari motor ICE menjadi motor listrik itu udah ada saving. Pemerintahnya juga saving sebetulnya. Yeah. Karena kan sekarang kan ada subsidi. Satu orang, satu motor itu di Indonesia bisa juga disubsidi 1,4 juta juga. Jadi konsumernya saving 1,4 juta, pemerintahnya juga saving 1,4 juta. Jadi ini memang satu hal yang memang ke depannya kita harus dorong nih. Bagaimana swapping station, kita ada kerjasama antara Gojek dengan IBC dengan Pertamina. Supaya mengembangun yang namanya swapping station. Kalau yang namanya motor kan sekarang nggak di charging. Tetapi harus melakukan swapping motornya. Kemudian yang ketiga juga Indonesia ini kaya banget sama hutan. Nah ini juga ada inisiatif bersama yang kita lakukan Pertamina dengan perhutani kita membangun yang namanya nature based solution. Jadi hutan kita piara, enggak kita tebang, ternyata ini bisa menghasilkan karbon kredit ke depannya. Ya kan? Indonesia punya kurang lebih sekitar 172 juta hektar hutan. Perhutani saat ini mengelola kurang lebih sekitar 3,7 juta hektar hutan. Jadi yang kita lakukan sekarang mempilot ada 9 konsesi hutan yang dimiliki oleh perhutani. Kita akan mulai kerjasama dengan Pertamina buat mereka mengembangkan yang namanya nature based solution ini. Jadi hutan nggak dipotong, nggak diproduksi, tetapi di-preserve, dilestarikan. Jadi nanti dari Pertamina atau dari BUMN bisa invest ke sini untuk tidak melakukan eksploitasi daripada hutannya itu tadi, sehingga nanti bisa menghasilkan carbon offset. Ya. Dengan nilai carbon offset yang $3 aja, ini melakukan pelestarian hutan ini sudah memberikan hasil sampai dengan IRR-nya bisa mencapai di atas 15%. Ada yang 16%, ada yang 25% gitu kan. Tergantung daripada kondisi hutannya itu sendiri. Jadi ini yang juga harus kita lakukan. Bagaimana Indonesia sebagai negara dengan jumlah hutan yang nomor 3 terbesar di dunia kan setelah Brazil, Kongo, baru Indonesia. Kita juga bisa menjadi penghasil carbon offset yang paling besar juga. Nah ini bisnis masa depan. Jadi ini juga sebetulnya bisa menjadi bisnis masa depan juga buat kita melalui perhutani atau pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Ya, jadi ini mungkin beberapa hal yang juga kita yang kembangkan. Keempat dan kelima kan katanya yang keempat 5. Itu kita bagaimana membangun green industry cluster. Oke. Indonesia kalau kita lihat dalam 1 tahun yang terakhir itu demand terhadap listrik di Indonesia itu jauh lebih besar demand listriknya industri dibandingkan dengan demand listrik rumah tangga. Bahkan tahun ini sampai dengan bulan Juni permintaan listriknya industri itu meningkat kurang lebih sekitar 12%. Nah ini yang juga kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa mencapai 7%, bagaimana supaya ke depannya kita membangun
green industry cluster atau sentra-sentra industri yang ada itu supaya energinya berbasiskan green. Oke. Pengelolaannya juga berbasiskan green karena ini juga bisa menjadi masa depannya kita juga. Yang kelima yang harus kita lakukan kalau tadi bangun NBS-nya, nah kita berharap bahwa kita bisa membangun karbon kreditnya sendiri. Oke. Ya coba-coba dulu deh. Ya. Di antara BUMN dulu, karena sekarang kan kita belum punya yang namanya ETS. Apa itu? ETS itu adalah di mana kita bisa melakukan perdagangan carbon offset yang sifatnya compulsory. Kan Indonesia saat ini baru mau keluarin di tahun ini nih insya Allah nih target NDC per sektor. Ya kan? Nah ini kita belum punya saat ini. Tapi insya Allah nih sampai akhir tahun paling tidak sektor pembangkit listrik ini udah ada. Nah kalau misalnya aturan itu udah keluar sesuai dengan PP nilai ekonomi karbon, nah itu berarti kalau misalnya perusahaan pembangkit listrik, misalnya dia tidak mencapai target penurunan emisinya, yang pertama kali dia lakukan adalah dia membeli karbon offsetnya. Kalau misalnya dia sudah membeli karbon offsetnya, setelah itu belum mencapai juga targetnya dia. Setelah itu baru dia dibebankan yang namanya carbon tax. Jadi dengan sendirinya sebetulnya dengan pengaturan bagaimana di masing-masing sektor itu memang harus mencapai national defined commitment untuk bisa mencapai penurunan emisinya, seharusnya ini akan bisa kita capai dan ini bisa menjadi salah satu percontohan maunya kita sih ya bekerja sama juga dengan Jakarta Stock Exchange atau IDX untuk bisa membangun platform perdagangan carbon offset. Paling enggak latihan dulu lah di antara para BUMN. Ya. Tapi prosesnya ini panjang nih Mbak. Jadi memang role BUMN even beyond pandemic. Beyond pandemi saya rasa dengan adanya dekarbonisasi ya. ini memang sangat-sangat harus kita harus bisa ya istilahnya maunya kita menjadi role model dalam hal dekarbonisasi. Ya. Harusnya, karena apa tadi? Ya para penghasil emisi yang paling besar-besar ya saat ini ya Pertamina, PLN, Main ID atau sektor pertambangan, pupuk. Gitu. Pupuk itu ternyata adalah salah satu yang memang menghasilkan emisi yang paling besar. Sektor steel, Krakatau Steel itu juga penghasil daripada emisi yang paling besar. Ya kalau kita menjadi penghasil emisi, kita maunya ya adanya di depan deh. Ya, untuk menjadi role model, menjadi pioneer untuk bagaimana memang kita melakukannya ya melalui inisiatif-inisiatif ini. Ya kita salah satunya juga misalnya tadi untuk green hydrogen. Green hydrogen karena kan selain daripada listrik, the future of energy itu nextnya adalah banyak yang bilang ini adalah hidrogen. Nah ini bagaimana padahal selama ini pupuk ini sebetulnya kan mereka menghasilkan amonia NH3 rumus kimianya. Saya memang sekolahnya akuntansi tapi terpaksa harus belajar rumus-rumus kimia Mbak. Salah satu challenge-nya gitu. Gara-gara jadi wamen ya? Gara-gara jadi wamen gitu kan. NH3 itu atau amonia ini ternyata adalah salah satu bentuk daripada zat kimia untuk bisa memungkinkan namanya green hydrogen ini bisa diangkut secara murah. Itu mesti dikonversikan menjadi green ammonia. Green ammonia nanti dipakai untuk bisa menjadi green hydrogen. Nah ini juga bisnis masa depan juga bisnis masa sebetulnya. depan. Oke. Menarik banget nih. Nah sekarang ada pertanyaan dari teman-teman future leader. Oh langsung yang di depan. Yang di depan langsung ke mic silakan. Yang di belakang ada yang perempuan gak ada yang nanya nih. 3 pertanyaan bisa nih sekaligus. Oke jadi silakan sebutkan nama dari mana pertanyaan langsung to the point ya. Oke. Silakan. Selamat sore Pak, selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Daniel
Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, saya mengikuti Pak Pahala Mansuri ketika beliau menjabat sebagai CEO BTN ya Pak ya. Di situ saya melihat pergerakan BTN itu luar biasa. Bahkan pada saat itu mungkin sahamnya hampir menyentuh all time high. Waktu itu udah sempat kena 2000 sekian per lembar sahamnya. Kira-kira penerapan apa Pak? Yang saya ngeliat tuh BTN mungkin BUMN paling konvensional. Apa yang Bapak terapkan supaya bisa sampai tahap itu kira-kira Iya, seperti iya, itu sih iya, Pak? iya. Oke. Terima kasih. Terima Terima kasih. Daniel. Nanti dijawabnya sekalian, silakan. Saya senang tuh BUMN paling konvensional, artinya tradisional dan ya kurang inovatif ya Kurang mungkin ya. inovatif. Silakan. Oke, selamat sore Bapak dan juga Ibu. Perkenalkan kembali, nama saya Abdurrahman Ihsan, saya mahasiswa Universitas Indonesia. Ini bertanya, mungkin yang udah kita ketahui bersama ya Pak ya, sekarang dunia serba berubah. Mungkin seperti halnya tadi ESG yang berdampak kepada perusahaan-perusahaan BUMN, baik itu secara tantangan dan juga peluang. Dan juga sekarang kehidupan kita serba digital gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah pandangan Bapak Pak sebagai Wakil Menteri BUMN, apa sih Pak yang harus kita siapkan seperti saya anak muda untuk menghadapi tantangan dan juga peluang ada di masa depan gitu Pak. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Maksudnya Satu lagi, supaya berkembang karirnya gitu kali gitu ya. Iya, supaya bisa diterima di BUMN. baiklah. Satu lagi yang perempuan nggak ada nih yang mau nanya. Laki dulu deh kalau gitu. Hah? Perempuan, Oke. perempuan ya. Perempuan dong. Perempuan dong. Coba, siapa yang mau nanya? Nggak ada. Ah ini, silakan Mbak. Langsung ke mic, ya. Waduh. Makasih nih yang perempuan. Selamat sore udah Pak, mau nanya. nama saya Sanya. Saya mengenal Pak Mansuri kalau ini dari CEO BTN, kalau saya dari Bank Mandiri ini sebenarnya. Oke. Kebetulan pernah Boleh bekerja juga nih gue membantu. ternyata ya, ada yang ngikutin saya sejak mandiri ya. Aduh gak nyangka saya. Silakan Mbak. Ya, saya mau bertanya sih Pak. Gimana nih Pak pendapat Bapak juga, kebetulan saya ini berbisnis dan owner dari advertising agency gitu ya. Dan pergerakan BUMN saat ini sungguh pesat. Gimana peluangnya untuk kami local advertising agency 100% lokal Pak. Belum ada investor, tapi kita punya berkesempatan untuk bisa bekerja sama dengan BUMN gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab tiga-tiganya. Iya. Iya, tadi ya pertanyaan dari Mas Daniel ya, mengenai waduh gimana tuh waktu di Bank BTN kok bisa, bagaimana saya berupaya untuk mentransform lah kurang lebih gitu ya. Memang satu sih, gimana ya cara ceritanya ya. Saya sih selalu ngelihat pada waktu itu, waktu saya diminta pertama kali ke BTN pun, saya, wah ini gaji turun lagi nih gitu kan. Saya ini punya karir Mbak, itu pendapatan naik turun. Gitu kan. Waktu di Mandiri, waduh agak di atas dikit. Gabung ke Garuda, tantiam hilang. Istilahnya mantap. Makan tabungan. Makan tabungan. Gabung lagi ke Pertamina, naik lagi nih. Naik lagi. Pertamina turun lagi ke BTN. Alhamdulillah sekarang naik dikit lah gitu kan. Tapi gaji tuh agak turun. Tapi saya tuh pada waktu di BTN memang beruntung dalam artian yang tadi saya bilang. Salah satu yang memang kita lihat adalah teknologi ini perkembangan dan implementasinya tuh luar biasa sekali pada waktu terjadi pandemi COVID-19. Mas Daniel. Jadi ya kalau dilihat bahwa dari konvensional menjadi unconventional, yang saya lakukan pada waktu itu, saya boleh dibilang Mas pada waktu itu rapat itu dengan tim saya tuh tiap hari pokoknya. Supaya apa? Supaya message yang saya inginkan itu memang benar-benar nyampe Mbak. Dan saya ingin betul-betul orang tuh dengar langsung dari saya. Jadi segala macam segala macam divisi, direktorat apa segala macam saya harus ketemu satu persatu sama dia. Supaya memang apa yang ada di pikiran saya nyampe langsung kepada mereka. Mulai dari back office sampai dengan front office.
Itu yang saya harus lakukan. Bahkan juga saya berusaha tiap bulan harus punya kesempatan untuk bisa lakukan kunjungan langsung ke cabang-cabang. Dan saya mengajak direksi-direksi saya, ayo coba lihat nih, apa yang terjadi. Dan saya lihat sendiri, misalnya pada waktu itu yang saya lihat, ini banyak banget kita punya cabang, ya kan? Ada kurang lebih pada waktu itu punya sekitar 600 cabang kalau saya nggak salah ya. Hampir 200 cabangnya itu memiliki jumlah transaksi yang sangat kecil sekali. Ini sebelum COVID. Begitu terjadi COVID langsung menurun lebih banyak lagi. Jadi ya itu yang nomor satu. Yang kedua yang saya identifikasi juga pada waktu itu bahwa salah satu kelemahan paling utamanya BTN saat itu adalah dalam hal electronic channel. Electronic channels kita. Padahal kalau ditanya kepada masyarakat, kamu memilih bank A atau bank B untuk menabung, kamu apa yang kamu berbandingin? Ternyata salah satunya adalah kemudahan bertransaksi. Kemudahan transaksi maksudnya apa? Oh, kemudahan transaksi maksudnya adalah electronic channelnya gampang apa enggak? Punya banyak ATM, electronic channel, e-mobile bankingnya itu seperti apa. Jadi ini yang juga saya fokuskan. Bagaimana membangun electronic channel kita itu supaya memang bisa maju. Nah, ya tentunya yang harus dilakukan pada waktu itu pertama, ya harus coba untuk merekrut orang untuk bisa memperbaiki ini. Jadi kita rekrut orang untuk bisa join di tempatnya IT kita. Oke. Kita rekrut orang untuk bisa mengembangkan electronic channels kita. Dan benar-benar bisa mengeksekusi. Gitu. Kita rekrut dari luar dah. Benar-benar orang yang bisa ngembangin ini. Gitu kan. Ketiga juga yang saya lakukan, jangan cuma berhenti kepada kalau yang namanya electronic channel BTN ini paling dikenal apanya? Paling dikenal KPR-nya. Jadi orang itu ke BTN tuh gara-gara KPR-nya. Ya kan? Nah, ya kalau yang namanya electronic mobile banking itu melalui untuk buka tabungan mah udah banyak. Mau namanya mandiri. Nah, kita harus cari diferensiasinya kita BTN. Makanya tadi diferensiasi BTN itu adalah KPR-nya. Kita pertama kali yang bikin yang namanya Expo Perumahan secara online. Gitu kan? Secara online. Secara online. Gitu kan. Jadi orang bisa lihat, ngeklik, contoh rumahnya. Aku bilang, foto rumahnya. Dalamnya kayak apa. Dia bisa milih rumahnya itu seperti apa, kompleksnya unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus bisa dilakukan. Dia klik langsung dia bisa juga apply buat pinjamannya juga secara online juga. Gitu. Jadi ya itu kan kita harus memiliki satu contoh di mana orang tuh lihat Mas. Jadi ini orang yang unit-unit lain ya mereka akan ikut juga ngelihat bagaimana sebetulnya kalau gitu saya juga pengen deh. Gitu. Ya tapi ini juga prosesnya nggak instan, gitu kan. Tapi yang paling penting ya itu tadi kita harus kasih contoh dan memang harus langsung berinteraksi dengan itu. Kedua Mas Abdurrahman ya tadi ya. Abdurrahman apa sih yang harus dilakukan supaya saya bisa sukses? Ya kan. Satu ya semua orang pasti punya semua pasti orang punya jalannya masing-masing, ya kan? Kamu mau jadi wirausaha, kamu mau jadi pegawai BUMN, kamu mau jadi pegawai PNS gitu. Ya saya rasa yang saya selalu pesankan itu adalah mengembangkan IQ, EQ sama EQ. Apapun yang mau kita lakukan gitu. IQ ya kalau kamu IQ-nya jongkok nggak bisa juga, ya kan? Kalau nggak punya kecerdasan gitu artinya gitu kan harus memang memiliki kecerdasan juga dan harus mau terus belajar gitu. Yang kedua EQ, ada buku yang namanya EQ Mbak, pernah baca kan pasti kan? EQ, emotional quotient. Nggak ada orang yang sukses sendiri Mas.
Semua orang pasti sukses karena orang lain. Benar nggak? Nggak ada orang yang dibilang sukses. Saya jadi sukses karena punya bos saya, dia bilang, oh ini kayaknya pahala bagus juga nih. Gitu kan. Atau lu jadi pengusaha. Ada orang yang beli barangnya kamu, ya kamu harus bisa meyakinkan orang lain. Ketiga, yang namanya EQ tinggi itu ternyata bukan cuma urusan mengenai bagaimana membangun relationship. Harus juga punya self awareness yang tinggi. Kita harus tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Enggak ada orang yang bisa semuanya. Oke. Gitu. Jadi itu EQ, IQ. Ternyata nggak cukup juga EQ sama IQ. Ada yang namanya AQ. AQ, adversity quotient. Adversity quotient itu artinya apa? Ya orang yang sukses-sukses nggak ada yang nggak menganggap bahwa challenge itu sesuatu hal yang sebenarnya harus menikmati challenge. Harus menikmati challenge gitu kan. Kalau yang cuma yang mau gampang-gampang instan itu nggak bakalan sukses. Kalau menurut yang keempat, ini saya tanya ke salah satu headhunter, Egon Zehnder, itu ada CEO-nya, globalnya pada waktu itu. Termasuk foundernya dia juga. Gitu kan. Apa sih kunci sukses orang itu? Saya tanya gitu kan. Ternyata jawabannya dia, menurut Anda apa Abdurrahman? Coba ada mic. Jawabannya orang itu apa? Attitude mungkin Pak. Oh. Ternyata jawabannya bukan itu kata dia. 80% dari kunci sukses itu menurut orang dari ini adalah garis tangan. Gitu kan. Jadi yang paling penting garis tangan. Banyak berdoa, mudah-mudahan orang tua kamu doanya manjur gitu kan. Karena ya benar itu Mbak, 80%. Benar juga Gitu kalau kan. ngelihat karirnya Mas Pahala juga Iya, garis tangan ya, iya. zigzagnya ya. Oke. Baru ya tadi, baru 10% EQ, IQ, EQ tadi. Gitu kan. 10% lagi ya orang lain yang menentukan. Yang ketiga Anya ya tadi, atau Sanya Iya. tadi ya. Sanya. Ayo dong, Saya bagi-bagi tuh ya dong. justru ya waktu saya di Bank Mandiri dan saya tuh di BTN lah terutama ya. Agensi saya justru local agent. Tidak menggunakan foreign agent. Waktu saya mandiri memang sempat menggunakan ada Densu pernah, ada juga yang lokal, ada juga pada waktu itu. Ya jadi kalau menurut saya sih nggak perlu-perlu amat juga yang namanya. Tapi kalau menurut saya ya, memang kalau sama kita juga harus melakukan segmentasi juga Mbak, gitu kan. Kalau misalnya semua orang mau punya klien mandiri mungkin ya juga susah-susah juga. Padahal banyak sebetulnya kan kayak misalnya tadi BTN, kalau buat saya waktu itu ya ngapain kita cari foreign agent juga. Belum tentu jago juga Ya. kalau menurut saya. Karena tentu paham saya percaya market. ya yang namanya lawyer, yang namanya advertising agency itu orangnya lebih penting Ya. dibandingkan dengan firmnya. Kalau orangnya itu memang kreatif, dia memang bisa nyambung sama kita, ngerti maunya kita tuh apa. Saya tuh merasa bahwa itu yang lebih penting. It's the partner. Lebih penting menurut saya creative directornya, menurut saya dibandingkan perusahaannya itu kayak apa. Ya. Kalau dari saya sih gitu sih. Jadi Ada jangan peluang. kecil Coba hati gitu kan kartu kalau namanya menjadi local dikasih, ini ada local dirut-dirut dan agency direksi gitu kan. BUMN loh ini. Ya masih banyak lah, jangan cuma pikir waduh saya harus masuk mandiri gitu kan. Di mandiri pun juga macam-macam kan, ada si consumer loans, ada waduh itu ya gila sih namanya waktu di company kayak Mandiri tuh bisa punya agensi 8 pada waktu itu ya, saya ingat banget tuh. Saya tidak ada lagi 8, kita perkecil jadi cuma 3. Saya sentralisasi pada waktu itu. Akhirnya yang lokal-lokal memang pada marah sama saya. Gitu. Tapi ada satu yang survive juga, tetap satu lokal sih tetap ada pada waktu itu. Tapi itu jangan saya rasa nggak perlu selalu semuanya ke Mandiri atau ke BRI. Masih banyak kok. Yang BTN, masih ada insurance companies masih banyak di
BUMN. Memang yang butuh agency banyak yang consumer based companies lah ya. Telkom masih bisa juga kok. Ya, peluangnya masih ada. Jadi dalam waktu hampir 1 jam kita dikasih update tentang apa saja yang dilakukan oleh BUMN dan visi BUMN sesuai dengan tema kita, the role of state-owned company during pandemic and beyond. Jadi luar biasa, terima kasih banget nih Mas Pahala atas update-nya ya. Ini kalau kuliah tentang BUMN nih 1 semester dirangkum dalam waktu hampir 1 jam. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi dan tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan kepada Wakil Menteri BUMN 1 Bapak Pahala N. Mansyuri.